Manager juga Radio Hotline FM mengucapkan berterima kasih sekali atas terselenggaranya webinar ini oleh Evidence Ministry. Acara ini sangat bagus ya, program ini sangat bagus untuk diikuti, jadi diharapkan bisa diikuti sampai selesai. Ya. Pesan dari Ibu Yohana. Terima kasih, itu saja sepatah dua patah dari saya mewakili Ibu Yohana. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Dan sebenarnya saya juga mohon izin ya, harusnya saya bisa ikuti sampai selesai, tapi karena saya juga ada kegiatan mendadak dan onsite, jadi nggak mungkin sambil-sambil gitu. Jadi saya juga sekaligus mohon pamit, tapi tentunya selamat buat Bu Kristiana, selamat membagikan suatu hal yang luar biasa hari ini ya, karena memang itu perlu sangat diketahui oleh semuanya. Selamat siang, shalom. Oke, shalom. Terima kasih Kakak Ayang atas sepatah dua kata sambutan. Oke, mungkin Kakak mau bisa leave Zoom ini jika lagi ada kesibukan. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiana Mazmur. Namun sebelum itu saya akan membacakan profil beliau atau CV beliau sebelum beliau memaparkan materi. Oke, saya akan share screen sebentar. Oke, teman-teman, rekan-rekan semua bisa kita lihat di sini. Berikut adalah biodata dari pemateri kita pada siang hari ini dengan nama pribadi Ibu Kristiana Mazmur, tempat tanggal lahir Kabanjahe 0207. Nama ibu beliau adalah Kenny Ginting dan nama ayah adalah Kula Pa'a. Anak kelima dari 8 bersaudara, memiliki 3 anak laki-laki, 2 cucu dan 2 menantu, dan yang satu belum nikah. Oke, data pribadi beliau adalah pernah sekolah di SD Impres Kebanjahe, selanjutnya menempuh pendidikan di Yayasan Bumi Pemantang Siantar. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMU YABKA, lantai 3 Bangunrejo. Saat ini berkuliah di BILD Kalimantan Timur sebagai relawan PATMB atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dari tahun 2019 dan aktif hingga sekarang. Oke, itu adalah perkenalan singkat beliau, dan kepada Ibu Kristiana saya persilakan untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf karena saya hanya pakai laptop ya, pakai HP karena laptop ada dipakai teman. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, dan kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Dan apapun yang akan kami bicarakan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dijauhkan dari kami untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, melainkan kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah jaringan kami karena cuaca juga tidak mendukung, tapi kami percaya melalui pelajaran kami di siang hari ini, Tuhan akan menolong kami melalui laptop, melalui HP, bahkan jaringan wifi, internet. Tuhan tolong semuanya, sehingga sampai selesainya nanti nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya kita akan berbicara tentang apa, dan itu nanti tetap berkaitan sih ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kekerasan dalam keluarga, apa dan bagaimana, kemana harus mengadu gitu. Tapi saya akan sebutkan dulu tentang masalah anak, karena biasa saya berhadapan dengan kasus-kasus anak yang begitu banyak. Jadi slide pertama ini, siapakah anak? Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di slide bahwa anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi setiap anak disebut setiap orang yang belum berusia 18 tahun kurang 1 hari sampai di dalam kandungan itu adalah anak. Jadi itu pengertian anak. Lanjut. Landasan hukumnya Bapak Ibu bisa baca ya di Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena supaya Bapak Ibu tahu. Saya rasa semua sudah tahu mungkin ya. Jadi Undang-Undang tahun 2014 nomor 23, terus tahun 2016, dan sekarang lagi sudah ada disahkan undang-undang yang terbaru bulan April kemarin, salinan. Jadi kalau ada kekerasan di mana saja, terutama di sekolah ini, saya hari-hari ini banyak dampingi anak karena di sekolah dilecehkan oleh guru gitu. Jadi undang-undang sekarang malah undang-undang perlindungan anak untuk sekarang lebih lagi mengerikan gini. Biasanya kalau dulu kami harus ada saksi gitu ya kan. Dia menghadapi pelecehan seksual gitu. Dia menghadapi istilahnya pelecehan atau perkosaan. Dulu kita itu harus ada saksi Bapak Ibu, dan itu mengerikan bagi kami sebagai relawan, karena bagaimana mungkin ada saksi ya kalau anak terjadi pelecehan atau dia diperkosa gitu. Kalau ada saksi kan jelas, kalau ada orang di sana jelaslah tidak ada begitu. Tapi sekarang undang-undang terbaru, apabila anak bercerita gitu ya, bercerita saja bahwa dia dilecehkan, orang harus percaya. Nah itu undang-undang yang terbaru ya. Lanjut, nanti saya akan lanjutkan. Saya akan bercerita terus. Landasan hukumnya sudah. Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjalani dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan berkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Ya, Bapak Ibu, apakah perlindungan anak ini? Bagaimana kita harus menjaga anak-anak kita? Seringkali saya katakan kita mulai dari rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali kekerasan itu adalah orang-orang terdekat. Seringkali yang melakukannya itu orang yang dikenal oleh anak dan bukan orang yang jauh dari anak. Ayah kandung, ayah tiri, saudara kandung, sepupu, ya itu yang sering mengalami, itu yang sering berbuat pelecehan tadi ke anak. Lanjut. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu negara, masyarakat, keluarga, orang tua. Ya, jadi itu semua harus dipahami ya, terutama mungkin kalau kita di gereja ya Bapak Ibu, guru sekolah minggu ya, hamba Tuhannya. Jadi semua kita harus menjaga anak ya. Jadi kalau lingkup kecilnya. Next. Bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuknya apa saja? Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu tahu semua, kekerasan pada fisik, seksual, ancaman hukumannya itu 5 tahun. Ya maksimalnya 15 tahun. Jadi kalau untuk fisik, apakah ada luka di sana? Gitu. Bagaimana anak itu mengalaminya? Umpamanya dicubit gitu. Sebenarnya mencubit saja pun sudah, kalau anaknya mengadu, melapor gitu, kita bisa kena ancaman. Nah kalau untuk dia pelecehan, itu akan ada visum dokter gitu. Dia harus dilihat berapa banyak mengalami luka gitu ya. Luka kalau di seks itu, kalau kami biasanya mengatakan itu luka arah mata jarum jam. Jadi kalau 5 arah mata jarum jam berarti anak ini berkosa gitu. Kalau 2 arah mata jarum jam berarti dia suka sama suka gitu. Jadi bentuk-bentuknya seperti itu, fisiknya, seksualnya, bisa juga psikisnya gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita tahu dari sini. Oke, lanjut next. Kekerasan anak, abuse. Seluruh bentuk perlakuan buruk baik secara fisik, emosional, dan atau seksual, penelantaran atau perlakuan lalai atau eksploitasi terhadap anak. Tentu Bapak Ibu tahu semua ya, perlakuan buruk. Jadi kita membedakan anak itu juga tidak bisa ya, maksudnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Jadi kita umpamanya nih, saya kasih contoh, kita mempunyai anak 2 atau kita memiliki anak 3 gitu.
Kita tidak boleh, oh kamu harus seperti kakakmu dong gitu. Kamu harus seperti si pupumu, ini selalu membeda-bedakan. Itu pun tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Next. 4 macam perlakuan salah terhadap anak. Ya, di sini saya rasa kita sudah tahu semua ya. Ya, seringkali perlakuan orang dewasa ke anak ini mungkin sekali lagi saya hanya mengingatkan saja emosional about orang dewasa. Orang tua mengacuhkan anak ketika anak sungguh memerlukan perhatian, misalnya anak menangis dibiarkan, anak bertanya tidak menjawab. Apakah itu salah satunya gitu? Seringkali kami kesusahan di dalam pendampingan anak ini ketika anak mendapat perlakuan seks, dia tidak mau bercerita ke orang tua dan dia hanya memendam dan akhirnya dia menjadi pendiam gitu. Jadi kita harus tahu nih situasi anak kita. Otomatis kalau kita memiliki anak 3, 4 atau 2, kita akan tahu dia nih, oh si ini seperti ini sifatnya, ini seperti ini. Manakala dia mengalami sesuatu hal yang tidak enak mungkin di sekolah atau di mana saja, tentu kita sebagai orang tua kita sudah tahu nih, harus kita peka. Apa ya yang terjadi ya sama anak saya nih? Kita harus cepat tanggap. Kita mulai tanya dia kenapa gitu. Banyak anak tidak mau bercerita karena kadang-kadang kita orang tua terlalu sibuk gitu kan. Sibuk dengan kesibukan kita, terus anak sibuk dengan kesibukannya. Kalau masih TK sih playgroup gitu, oke gitu, ada ART yang bisa membantu. Nah kalau mereka sudah SD, SMP, atau yang sudah kuliah, bagaimana? Apakah kita membiarkan saja gitu? Jadi sebenarnya kita harus bisa sebagai sahabat ke anak-anak itu, supaya mereka nantinya mengalami apapun mereka bercerita. Apakah Bapak, Ibu dan Saudara semua melihat bagaimana kita kalau di rumah ya anak-anak kita apakah masih mau bercerita dengan kita ataukah mereka ya sudah gitu. Dan mereka enggak mau tahu, ya udahlah orang tuaku juga sibuk gitu. Dan kadang-kadang juga kan omongan-omongan yang seperti kita anggap biasa ya, bahasa kau bodoh kali, tolol kali, kok goblok gitu. Itu sebenarnya bahasanya itu tidak boleh dilontarkan. Seperti kadang-kadang kita sebagai orang tua, bahkan sebagai kakak atau adik, kadang nggak sadar kan, omongan itu pasti ada gitu. Dan sebenarnya itu sangat tidak bagus untuk anak tumbuh kembang mereka. Dan sebenarnya orang tua harus memperlakukan anak itu dengan baik, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa apa yang ingin diperlakukan orang kepadamu, perbuatlah seperti itu terlebih dahulu. Tapi seringkali kita orang tua karena satu udah capek gitu kan, terus ini itu banyak yang harus kita kerjakan, akhirnya emosi tidak terkontrol. Maka harus kitalah kembali ke firman Tuhan. Boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam ya. Terus lagi contoh-contoh kekerasannya memukul, mencubit ya, dan memperlakukan dengan kasar. Mungkin kalau kita semua di Zoom ini saya rasa tidak ada seperti itu. Next. Ya. Kekerasannya itu salah satunya kekerasan fisik, psikis, mental, kekerasan seksual. Jadi Bapak Ibu mungkin di siang ini nanti kita banyak istilahnya sharing ya, karena saya rasa Bapak Ibu semua pun lebih pintar dari saya karena saya banyaknya pendampingan gitu. Jadi lebih kita akan banyak sharing supaya bagaimana sih caranya kita menghadapi anak ini gitu. Terus next, akibat kekerasan anak. Ya, akibatnya apa? Menghancurkan rasa percaya diri. Anak berperilaku negatif, merokok, akhirnya dan lain-lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kan lihat nih, ini anak orang baik-baik loh. Saya tahu loh di keluarganya gitu. Tapi anak ini kok seperti ini? Gitu. Saya beberapa kali ditanya sama teman pada saat pendampingan gitu ya Bapak Ibu ya. Dia kan, bukankah itu anak si ini gitu? Bukankah dia keluarga yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu itu gunanya kita harus bisa berteman dengan anak. Ya. Kita harus kalau bahasa saya sih sering sharing dengan teman-teman, ayo buat saat teduh di rumah.
Ya, saya tahu banyak di sini hamba Tuhan mungkin Bapak Ibu sudah lakukan semua, tapi ada saatnya kita di meja makan, ada saatnya kita bersaat teduh. Jangan ada gadget di antara kita gitu. Boleh masing-masing seling saya sarankan ke orang tua kalau saya bersosialisasi, katakan jam berapa kita terakhir pegang gadget di rumah. Supaya apa? Perhatian anak kita ke keluarga kita, ke anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi mereka nantinya. Oke, next. Mengapa terjadi kekerasan pada anak? Kalau anak TK ya atau anak PAUD, anak SD tentu mereka karena tidak tahu gitu ya. Tapi kalau anak sudah SMP, SMA, yang sudah kuliah, kenapa bisa terjadi kekerasan? Apakah mereka yang sudah anak kuliah tidak bisa terjadi kekerasan? Apakah kepada Bapak Ibu tidak bisa terjadi kekerasan? Apakah kita sebagai suami istri ada terjadi kekerasan? Seperti kita membentak, aku menyesal menikah dengan kamu. Apakah itu juga tidak kekerasan? Tentu itu juga bentuk kekerasan ya Bapak Ibu. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata, menikah bukan mencari kebahagiaan, tapi menikah memberi kebahagiaan. Nah, hal yang sama harus kita berikan ke anak-anak kita. Jangan kita, aku memiliki anak, aku kan bahagia. Aku mencari bahagia ke anak-anakku. Tidak, tapi kita memberi, rela memberi gitu, supaya tidak terjadi kekerasan ini tadi ya. Jadi kalau sudah terjadi kekerasan itu, jujur aja, kita suami istri aja, kadang ya udahlah. Anak-anak pun akhirnya nanti seperti itu juga perlakuannya. Ya, next. Bagaimana mencegah kekerasan pada anak? Ya, sekali lagi saya kembalikan lagi. Ayo kita komitmen memahami anak, perkembangannya. Demikian juga kita ke keluarga kita ya kan, ke istri, suami kita, istri kita gitu, anak-anak kita. Terus setidaknya sekali lagi ada kita sama-sama duduk bareng ya, selain saat teduh, makan sore atau makan malam sama-sama, kita saling bercerita apa sih yang dialami hari ini gitu. Nah, ya untuk mencegahnya itu tadi kita harus komitmen. Belajar parenting dan skill, perlu peduli terhadap kekerasan anak itu sudah saya di situ. Next. Perlindungan anak-anak, kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Jadi mari kita, istilahnya kalau kita masih keluarga muda, sebelum menikah pun kita sebenarnya di gereja-gereja atau dimanapun sudah ada pranikah. Jadi bagaimana nanti menikah, bagaimana kalau sudah memiliki anak. Sebenarnya kalau kita ikut semua aturan-aturan di situ, sangat bisa kita tekan ya untuk pelecehan seksual, untuk istilahnya kekerasan di dalam, kan selalu kan kita kalau KDRT kekerasan ini tadi kan selalu mulai dari rumah ya Bapak Ibu, mulai dari kata-kata yang tadi sudah diungkapkan dari atas, dan itu kadang-kadang kita anggap hanya sepele. Selalulah ada kata maafkan mama, maafkan papa, maafkan kakak, adik. Nah, kata-kata itu harus ada seharusnya ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ya pemerintah membuat kebijaksanaan dan semuanya bla 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 itu sudah ada. Sekolah menjadi strategis, terus pondok pesantren ya, di mana kita kalau di sekolah di Kristen kita ada sekolah minggu ya. Jadi ayo kita semua berpartisipasi gitu. Jadi nggak cuma oh ini kan tugasnya dia gitu. Dia sebagai rakyat ini tugasnya dia. Sebenarnya tugas untuk melindungi anak, keluarga dari apapun itu sebenarnya kita tugas kita bersama. Saling mengingatkan gitu. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di siang hari ini saya tidak panjang, tapi saya mau kita sharing sama-sama gitu. Karena apalagi di akhir-akhir ini Bapak Ibu begitu gencarnya tentang terutama pencabulan. Ini saya lagi nangani pencabulan anak SMP juga.
yang lagi dilecehkan oleh guru bahasa Inggrisnya, kemarin oleh guru SD gitu. Anak SD, sekarang anak SMP. Nah, dan mau sampai kapan gitu? Kalau tidak ada kepedulian dari kita sebagai masyarakat umum, atau anggaplah kita sebagai warga negara Indonesia, jangan juga kita egois ya ini dari kelompok saya aja, tidak. Tapi mari kita menjadi berkat gitu ya Bapak Ibu. Nah, next, situ ada contoh-contoh kasus yang sudah kami tangani ya Bapak Ibu. Kami sering mengadakan seperti itu. Baik lagi, sering sosialisasi ke RT, dan karena dari perlindungan anak, ada juga pengacara, ya tapi di air hidup luar biasa, juga di air hidup disediakan semuanya, dan nanti kedepannya kita akan tetap bersinergi. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, materinya tidak panjang. Saya mau kita saling sharing ya Bapak Ibu. Karena saya sangat miris dengan keadaan yang sekarang ini, mulai acuh tak acuh, mulai dari keluarga pun, terutama keluarga Kristen yang hari-hari ini yang begitu istilahnya diizinkan, atau saya juga tidak tahu ya. Dalam arti anak-anak Kristen yang sudah mulai tidak mau beribadah gitu. Ada apa sih gitu? Pemuda remaja anak sekolah minggu yang tidak tertarik lagi di sekolah minggu. Pemuda remaja yang tidak tertarik lagi dengan di pemuda remaja. Kalau Bapak Ibu sih masih, orang tua masih mending ya. Nah, ini ada apa gitu. Sementara semua di pemerintah ini sebenarnya sudah disediakan. Kalau dia terjadi kekerasan harus seperti ini. Kalau terjadi seperti ini sudah seperti ini gitu. Nah, tinggal sekarang kembali ke kita. Kalau menurut saya Bapak Ibu, apakah kepedulian kita kepada masyarakat umum, tetangga kita, mungkin sahabat kita, jemaat kita gitu. Adakah kepedulian itu dari hidup kita, atau kita hanya ya itu ada yang ngurusi gitu. Nah, sedangkan keluarga ini ada dibentuk oleh Allah supaya ada kepedulian, kasih yang dari surga itu tetap ada mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus sudah mati untuk semua orang dan dia bangkit naik ke surga. Nah, saya tidak khotbah ya Bapak Ibu ya, maksud saya mengingatkan itu. Mari kita sama-sama peduli, mulai dari keluarga kita dan anak-anak tetangga kita, seumpamanya anak di rumah kita, jangan dari rumah kita saja anak-anak itu merasa nggak nyaman nih. Padahal orang tuaku nih seperti ini nih, harusnya dia bisa gitu. Kita harus peka dengan anak-anak kita gitu. Ada anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung ngejudge. Kita berbicara dari hati ke hati. Kalau dia sudah SMP, SMA, setidaknya kita punya nomor temannya, 5 orang, punya nomor orang tua temannya, kita punya nomor guru, bersinergi Bapak Ibu. Jadi jangan, oh di sekolah itu udah tugasnya guru, oh di ini tugasnya ini. Tidak Bapak Ibu. Jadi untuk mencegah itu semua dari rumah kita belajar. Kita ajar anak itu saling, terus pulang sekolah atau pulang dari kuliah, pulang dari manapun bisa kita tanya, sayang ada apa hari ini? Apa yang ibu, bapak, kakak bisa bantu? Gitu. Harus ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan jujur, terkadang kita sudah tidak ada waktu dengan itu, Bapak Ibu. Saya rasa ini materinya. Saya mau kita saling sharing sih, Bapak Ibu ya. Kita mau saling sharing dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya. Kami persilakan. Ayo Kak Bet. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kristiana atas pemaparan materinya. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bertanya atau sharing-sharing, bisa langsung saja ditanyakan, bisa langsung di open mic. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya atau sekedar sharing. Shalom Ibu. Ya, shalom Budike. Lagi mengikuti rapat. Yang saya ingin tanyakan mengenai persoalan-persoalan dalam
rumah tangga, misalnya ada pengeluhan-pengeluhan daripada istri-istri di mana suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, menafkahi keluarga, contohnya gitu. Mungkin ini adalah semacam tidak ada ukuran ya, artinya mungkin suami tidak mampu istilahnya menafkahi keluarga, atau istilahnya suami memang malas, contohnya gitu, dan tidak mau bertanggung jawab dalam keluarga. Apakah itu termasuk kekerasan keluarga atau gimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Dike. Setiap penelantaran itu undang-undang mengaturnya pun disebut itu adalah pelanggaran. Nah, penelantaran anak itu atau penelantaran keluarga itu pasalnya ada dan bisa dihukum 6 tahun penjara. Tergantung sekarang begini, kadang-kadang kenapa sih gitu? Bisa dilaporkan tidak bisa. Penelantaran keluarga atau penelantaran anak. Nah, dan itu ada undang-undang mengaturnya. Terkadang gini, ya sudahlah gitu. Tapi ngomongnya di belakang gitu. Nah, kalau bisa yang dipercaya oleh keluarga itu siapa? Gitu. Contohnya ada hamba Tuhan, tapi enggak juga lah selalu, ya sorry ya, mungkin karena baik saya mohon maaf gitu. Hamba Tuhan kan selalu ayo berdoa, ya sudah berdoa, tapi Bu Dike tadi katakan tak ada penghasilan begitu. Ya supaya ada penghasilan seperti apa? Bekerja dong, gitu. Kenapa kita nih orang Kristen ini ekstrim banget ya? Ayo berdoa Tuhan pasti berkati. Ya, dari mana? Berdoa ya bekerja dong, gitu. Sehingga anak apa? Keluarga seperti apa? Jujur saya paling miris dengan keluarga-keluarga Kristen ya. Ya yang hanya berdoa masih ada mujizat. Ya, amin, mujizat masih ada. Firman Tuhan mencatatnya. Tapi ingat firman Tuhan juga katakan kita harus bekerja. Supaya apa? Keluarga kita tidak terlantar. Dan kalau bisa selalu, kalau memang sudah terjadi KDRT itu, kalau saya sih lapor aja ke polisi biar tahu gitu rasanya gitu kan. Kalau kita sudah berhadapan dengan penegak hukum, sekali lagi bukan kita tidak percaya lagi ke Tuhan, bukan gitu. Sekali lagi jangan salah paham maksud saya. Salah satu contoh nih, anak Tuhan nih, udah babak belur dipukuli gitu sama suaminya. Coba kalau datang ke hamba Tuhan, apa dia katakan? Berdoa saja ibu, berdoa. Terus kalau dia mati dong, gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Saya tidak alergi dengan doa, saya paling senang berdoa. Tapi kalau sudah keterlaluan, kalau ada bukti-buktinya di sana, ada bekas-bekasnya Bapak Ibu, maka jangan lupa kalau terjadi KDRT, entah apapun itu, jangan lupa difoto, di video. Bila perlu itu akan menjadi bukti buat kita di polisian gitu. Karena itu sangat dibutuhkan. Nah, seperti dia tidak dinafkahi. Nah, buktinya apa gitu? Hanya omongan. Kadang-kadang kan gitu Bapak Ibu. Perlu kita kasih bukti nih. Nih, umpamanya dia pas minum-minum gitu, difotolah suaminya pas minum-minum gitu, atau dia lagi pas istilahnya dia cuma nganggur aja gitu, bisa difoto. Nah, salah satunya seperti itu sih, Bu Dike. Mudahan jawaban saya memuaskan Bu Dike. Terima kasih, Tuhan berkati. Ari, yang lain? Oke, buat teman-teman yang lain, jika punya pertanyaan, dipersilahkan bisa open mic. Terima kasih. Tidak ada? Salam Kak Kris. Shalom.
Maaf, ini apa, enggak pakai video karena di tempat kami hujan untuk membantu Sama di sini juga hujan. audionya. Oke, mau tanya, ini kalau tidak memberi nafkah itu kan masuk di dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk misalkan ada yang keluarga yang mendapatkan hal demikian, prosedur pertama apa yang akan kita lakukan gitu? Apakah kita langsung lapor polisi atau ke pendampingan atau apa sebaiknya kita lakukan? Karena kan tidak menafkahin itu kita lihat situasinya tuh ada yang memang kelakuannya mungkinnya mampu tapi nggak peduli gitu loh. Tapi ada juga ya kalau misalkan dia memang kena ketidakmampuan, tidak dapat bekerja dan sebagainya, kehilangan pekerjaan kan kita paham nih. Nah itu ada kasus-kasus di mana suami istri bekerja lalu ini kelahi karena yang laki ini tidak menafkahin gitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan ini jalurnya? Oke gitu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esther. Penelantaran anak, Bapak Ibu bisa mencatat pasal 49 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dan itu komplit di sana. Nah, apabila suami istri bekerja terus si suami nggak menafkahi gitu ya. Makanya saya katakan tadi butuh bukti ya. Kalau bisa sih, kalau biasa yang kami lakukan dulu kita memanggil kedua belah pihak gitu. Umpamanya biasanya kan kita kalau yang kita percaya nih siapa nih gitu. Saya lebih percaya ke pendeta saya gitu ya kan. Tapi jangan lupa kita panggil hamba Tuhan, jangan lupa dilibatkan RT, rukun tetangga. Itu yang paling rendah ya dari pemerintahan. Panggil RT dan jangan lupa Babin Kantipmas, Babinsa, Linmas gitu. Jadi istilahnya kalau langsung kita bawa ke polisi kita otomatis butuh bukti. Buktinya apa? Kita hanya ngomong saya nggak dinafkahi. Buktinya apa? Nah buktinya kan nanti mesti ada bukti ya. Jadi selalu coba kita duduk bareng nih. Kita duduk bareng. Atau tadi ada hamba Tuhan, saya katakan ada RT di sana. Baru kita tanya kenapa kok nggak dinafkahi nih? Karena sekali lagi ingat. Kalau kita ke polisi harus ada bukti, 2 bukti pengakuan dan ini loh buktinya. Makanya saya bilang tadi, ini lain lagi cerita nih. Dia kerja tapi nggak mau nafkahi. Nah, perlu ditumpangi tangan kali itu ya, supaya bertobat gitu. Apalagi nih, sekali lagi yang saya katakan tadi selalu itu banyak yang anak Tuhan seperti itu. Karena apa? Sudah terkontaminasi hidup. Pasti ada mujizat, istriku kan sudah bekerja dan dia bla 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 bla. Makanya kalau saya biasa yang saya lakukan, saya dudukkan bareng. Ada di sana RT, ada Babin Kantipmas, ada Babinsa, duduk. Maunya apa? Kalau sudah tidak dinafkahi seperti apa maunya? Gitu. Dan itu akan kita selalu bikin kesepakatan. Andai oke Pak saya salah sumpamanya. Biasanya kan kalau suami, para istri kalau sudah biasanya dipanggilkan, didudukkan begitu mereka malu. Jadi maunya apa? Oh iya saya akan ini gitu. Berapa setiap bulan dan itu akan dicantumkan dibikin surat kesepakatan itu namanya. Saya selalu buat seperti itu. Kesepakatan hari ini umpamanya tanggal 24 umpamanya bersepakat atas nama suami, atas nama istri akan menafkahi. Nah, itu dasar kita dulu yang pertama. Begitu lagi tidak menafkahi, nah ini dasar kita bawa ke polisi sudah bisa, Bu Esther. Oke, mungkin mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Tuhan berkati. Makasih Kak Kris. Sama-sama. Oke, baik Bu. Di sini saya akan membacakan dari Devin dari kolom komentar tadi ada bertanya bagaimana dengan orang tua yang mengeksploitasi anaknya, disuruh meminta-minta di lampu merah atau orang tua membawa anak bayi sampai larut malam. Apakah bisa dijerat dengan UU kekerasan atau perlindungan anak? Terima kasih. Sangat bisa. Makanya kan di tempat setiap perempatan itu kalau Bapak Ibu lewat kan dilarang memberi gitu kan. Kan dicantumkan pasalnya kan di sana. Nah, itu beberapa kali kita sebenarnya sudah
ajukan ke P2TP provinsi, dari ke kabupaten juga. Itu sudah kita ajukan supaya itu tidak ada. Nah, permasalahannya kadang kita masyarakat ini tidak mau melapor. Coba foto. Kalau ketemu gitu lagi foto. Baru kirim. Ini ada kok linknya untuk perlindungan anak, itu ada linknya, nanti kita bisa saling berbagi. Jadi foto, ini bisa ditelusuri nanti, itu anaknya siapa, ini kok diginikan gitu. Kadang-kadang kan kita hanya ngomong nih, makanya saya kalau ketemu selalu berikan buktinya. Dia ngemis di mana nih, anak disuruh di mana, kamu tahu nggak gitu. Karena nanti kita biar nggak salah, nggak asal salah lapor gitu maksudnya ya. Jadi di foto, oh dia di foto ini, nah nanti ditelusuri nih. Nanti foto-foto ini tadi kita lampirkan, kita buat pengaduan ke perlindungan anak Provinsi Samarinda gitu kan, di Jalan Dewi Sartika di sana. Itu nanti ditelusuri sama mereka, betulkah ini pengemis, betulkah dia memanfaatkan anak. Kalau tidak ada pelaporan, perlindungan anak ini juga enggak mau, maksudnya kadang-kadang mereka cuek gitu. Jangankan yang sudah yang sudah nyata-nyata di depan matanya dia. Bapak Ibu mungkin ingat kasus pengeboman 6 tahun lalu di Gereja Okumene ya. Ingat ya, mungkin bagi kita mungkin sebagian ingat. Itu korbannya ada yang meninggal bahkan cacat mental gitu. Terus dia fisiknya juga luka-luka semua. Itu aja mereka kan tahu ya, dari perlindungan anak mereka kan tahu ya mereka itu korban. Sampai hari ini loh nggak ada psikolog datang ke rumahnya si korban ini. Nah, ini kita perlu ada melaporkan gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ayo dijak. Ketemu di mana pun foto. Bila perlu nanti kasihkan ke saya Bapak Ibu biar saya telusuri nih. Saya kan kirim ke provinsi ini gimana nih? Kok ada pengemis seperti ini? Kok ada seperti ini? Itu ada undang-undangnya. Kalau betul-betul dia memang memanfaatkan, mengeksploitasi anaknya, itu ada undang-undangnya. Dan dia bisa dijerat undang-undang perlindungan anak. Ya, itu Bang, terima kasih. Ya, Bu Kristiana, sorry, saya tadi ada lagi doa, disuruh doa jadi terputus. Nah, terima kasih. Ya, yang saya mau nanyakan tadi saya simak tentang ternyata ada undang-undangnya ya untuk misalnya ada kepala keluarga yang melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi, contohnya ada banyak begitu kan, jadi yang mencari nafkah itu istrinya, tapi suaminya justru enak-enak di rumah tidur-tiduran. Ternyata ada undang-undang untuk yang mengatur itu, boleh dilaporkan. Cuma kan umumnya pada kita kan sudah diajar secara kekristenan bahwa kita enggak mau kalau misalnya karena masalah-masalah bercerai, contohnya kan. Kalau misalnya dilaporkan, contohnya, ujung-ujungnya masuk penjara, itu bisa ada persoalan yang akan jadi Baru. sepertinya mau perceraian gitu. Nah, bagaimana pendapat Ibu, bagaimana kita mau sinkronisasi antara hukum dan ajaran kekristenan apabila ada terjadi kelalaian atau seperti istilah Ibu tadi, penelantaran keluarga, contohnya gitu, supaya ketika misalnya dilaporkan ini tidak terjadi hal-hal yang sampai menjurus kepada perceraian. Jadi kita bagaimana sinkron ajaran itu, Bu, menurut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dike. Itu hal yang sama tadi ditanyakan oleh Bu Esther. Yang biasa kami lakukan seperti ini, Bu. Kalau kita, makanya aku bilang ada suami nih tidur, foto aja dia lagi tidur, lagi mabuk, foto aja dia lagi mabuk, ya kan? Terus dia bermain dengan teman gitu, foto, selalu ada bukti. Nah, dan biasa kami lakukan ini, kita panggil RT. Jadi kita mengadu nih ke RT. Jadi RT nanti manggil RT Babin Kantipmas Babinsa. Itu harus ada di sana dan bawa hamba Tuhan satu. Nah, ini kan kita mau sinkronkan kan, Bu? Saya biasa lakukan seperti itu. Kita mau sinkronkan ini supaya nggak langsung penjara, tapi dengan bukti-bukti yang kita sudah punya tadi. Dia posisi tidur aja 1 hari, ada dia main, dia minum. Nah, dasar ini kita akan duduk bareng. Babin Kantipmas, Babinsa, RT akan memberikan masukan seperti apa gitu. Nah, supaya tidak rancu. Nah, otomatis setelah itu kita akan bikin kesepakatan. Kesepakatannya apa nih? Gitu.
Kamu katanya tidur aja ya, ini fotonya. Kamu lagi mabuk ya, ini fotonya. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah dipanggilkan seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah panggilkan RT, kita sudah bertemu dengan Babin Kantimas, Babinsa gitu, mereka para suami akan malu itu. Maka gunanya ada di sana, kita bikin kesepakatan. Hari ini telah terjadi kesepakatan bahwa saya tidak akan mau lagi bermalas-malasan, saya tidak akan lagi istilahnya hanya minum-minuman, saya akan bekerja begitu. Jadi kita bikin kesepakatan dan kesepakatan ini dipegang oleh RT biasanya. Dan ada saksi-saksinya di sana dan foto-foto tadi dilampirkan. Nah, terjadi lagi manakala si bapak ini tetap malas-malasan, ini dasar kita untuk melaporkan dan polisi akan menerima, Bu. Begitu. Jadi enggak kita hanya langsung ini kan laporkan, karena dilaporkan pun nanti akhirnya tetap juga terjadi kekerasan. Itu sih Bu Dike yang biasa kami sudah lakukan. Selalu dipanggilkan itu tadi, bikin kesepakatan. Terima kasih Bu Kristiana, memang saya kira ini penting sekali untuk diketahui oleh keluarga-keluarga Kristen, karena memang kita karena mungkin didasarkan kepada teori kasih, makanya kadang-kadang kita tidak memahami kewajiban itu dianggap harus mengasihi, padahal tidak. Kasih pun menunjukkan kepada keadilan. 1 Korintus 13 itu kasih adalah memihak kepada kebenaran dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi sebetulnya itu proyeksi daripada kasih itu sendiri. Jadi saya senang dan saya berharap supaya ini akan terus dimengerti oleh setiap kita orang Kristen, supaya kita keluarga-keluarga kita bertumbuh bisa mencapai keluarga bahagia seperti yang Tuhan harapkan. Terima kasih Bu Kristiana, Tuhan memberkati. Baik Bu Dike, terima kasih, Tuhan memberkati. Ada yang lain? Shalom. Shalom. Maaf ya. Shalom Bu Ada Lili. yang mau saya juga sampaikan, juga pertanyaan ya. Seringkali zaman sekarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya terutama yang kita lihat rumah tangga rata-rata orang Kristen juga ada kekerasan itu, baik terhadap istri, baik terhadap suami, bahkan juga anak. Saya rasa itu bukan mungkin ya, karena kesiapannya menjalani rumah tangga. Jadi memang beban bagi para hamba-hamba Tuhan ya, para hamba Tuhan, mohon maaf, supaya sebelum menikah atau waktu tunangan menjalani rumah tangga, memasuki rumah tangga, memang wajib harus benar-benar diberikan terlebih dahulu pelajaran tentang menjalani hidup rumah tangga. Saya rasa kalau mereka benar-benar siap apa yang harus mereka jalani, hadapi setelah berumah tangga, itu saya rasa mungkin kurang terjadinya kekerasan seperti yang saat ini terjadi. Ini memang beban mental kepada hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja pada umumnya. Gitu. Juga anak-anak sekarang kebanyakan anak mami. Bukan kita orang tua tidak memerintah atau minta tolong dan lain sebagainya, tetapi mereka anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak zaman dahulu, seperti zaman kita dahulu. Sambil sekolah kita bisa membantu orang tua bekerja di ladang, cari kayu, itu. Tapi zaman sekarang dituntut anak-anak itu sekolah, belajar. Nah, justru sekolahnya itu banyak menggunakan media. Nah, justru di dalam media itu sendiri banyak hal positif dan negatifnya. Nah, kebanyakan sekarang anak-anak itu kan sambil mereka belajar dengan media online, banyak saja yang mereka ingin tahu tentang di dalam media itu. Dan mengenai hal kekerasan terhadap anak itu tergantung memang sikap dan pembawaan kita sebagai orang tua. Orang tua bahkan di kalangan keluarga kita sendiri. Tetapi kalau anak itu memang dididik dari kecil dengan kekerasan, mungkin cara kita yang salah, dan suatu saat nanti
Kalau dia berontak, kita tidak bisa menyalahkan si anak. Itu Ya. kita harus melihat kepada kita sebagai orang tua. Siap. Itu. Siap. Saya mohon maaf, itu Ya. yang saya sarankan hanya berfokus kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi sebelum menikah, memasuki rumah tangga, memang kedua pasangan ini memang harus benar-benar diberi pelajaran sebelum memasuki dan menjalani rumah tangga. Ya. Mohon maaf. Ya, tidak apa. Ya, terima kasih Bu Lince. Salam kenal. Sebenarnya Bu, sorry ya Bu, ini tugas kita bersama sih. Saya sebagai relawan juga di desa saya, di Kecamatan Tenggarong Seberang ini, saya sebagai relawan juga memberikan pranikah kepada mereka. Di desa kan biasa kan, ada yang mau menikah. Dan di tempat saya sudah tahu, ketemu Bu Kristina dulu. Apa yang saya ajarkan, saya tidak ambil tugas pendeta dan tugas haji. Dan Pak Ustadz, tidak. Apa sih yang terjadi selama ini, kok terjadi perceraian, Bu? Kenapa kok segitu banyaknya terjadi perceraian? Apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Tahun 2019 sampai 2022, 300 orang yang saya tangani. Perceraian, KDRT. Kenapa? Karena itu tadi, Bu, ketidakmengertian, terutama teman kita sesama Muslim ini, mereka yang penting sudah ditalak, cerai, bisa. Kan kita yang ribet kan kita Kristen nih. Dan tugas sekali lagi dari rumah itu, andai ini kembali Bu Lince ya. Kita punya anak nih. Saya selaku relawan, anak saya mau menikah, saya tatar dulu nih. Oke, kita bisa serahkan nanti yang untuk ke pendeta, kita berkasihkan ke pendeta. Tapi ada yang, makanya tadi saya bilang, kita libatkan semua orang. Siapa yang mau? Firman Tuhan, siapa yang mau kuutus? Ya, saya katakan, inilah aku, utuslah aku. Jadi yang kita di Zoom ini, maksud saya begini, oke, itu tugas pendeta. Tapi mari itu kepedulian dari kita juga. Sorry ya Bu Lince, sorry. Maksud saya, kita saling berbagi ilmu nih. Wow banget Bu Lince ini bisa jadi karyawan nanti sama-sama saya. Jadi maksudnya gini Bu, selalu saya katakan sama kedua calon pengantin, apa visi misimu mau menikah? Saya tanya mereka. Saya dulu, kita mungkin, saya lebih usia sedikit ya dari Bu Lince. Kami dulu belum sempat pranikah, Bu. Gitu. Makanya saya katakan didik anak dari kandungan. Psikolog pun itu mengakui mendidik anak di dalam kandungan. Sering nggak Bapak Ibu kalau kita di gereja gitu kan? Ibu hamil sebentar keluar masuk. Itu tidak mendidik, sorry. Karena saya sudah membuktikan. Mendidik anak dari sekolah minggu. Bayangkan keluar masuk anak keluar, akhirnya adalah gereja anak. Dibikin sendiri. Andai saja kita menyadari sebagai orang tua bahwa mendidik anak itu dengan benar, dari rumah kita ingatkan mereka. Sayang, kita mau beribadah nih. Mama enggak mau tahu ya, nanti enggak boleh keluar masuk. Apalagi zaman sekarang kita baru satu kata ngomong, anak sudah 100 kata. Oh ini kata-kata ini mama kuno, papa enggak zaman now. Itulah tugas kita orang tua di hari-hari ini. Berat sekali. Tanyalah anak kita, apa tujuanmu menikah? Kalau hanya dikatakan, saya sudah usia nggak usah menikah, enggak menikah pun enggak apa-apa. Tanya mereka tujuannya menikah apa? Aku ingin mencari kebahagiaan. Tidak, memberi kebahagiaan. Garis bawah itu. Seringkali hal yang terkecil, kenapa terjadi KDRT? Sepele sih, cara menaruh handuk. Nggak ada kan Bu di Alkitab? Cara naruh sandal. Makanya kalau menikah, kalau pacaran, ini hoi anak-anak muda nih. Pacaran jangan dilihatkan, kalau bahasa Batak bilang, jangan nampakkan yang bagus-bagus. Nampakkan aslimu. Kalau kau memang kasar, nah nanti kita belajar sama-sama. Supaya kekasaran ini, dari saya ini tidak. Jadi saling mengingatkan gitu. Jangan cuma jatuh, jalan bareng, kesandung batu. Oh batunya kurang ajar. Menikah baru 3 bulan, matamu di mana? Kan itu terjadi pada kita. Rumput tetangga selalu lebih baik dari rumput di rumah kita sendiri. Wah itu istri tetangga. Lo kalau mau istrimu cantik, modal dong, dia, nafkahi, bekerja keras, yang penting halal. Ini istri tetangga cantik, ada lipstiknya, ada suaminya belikan lipstik sama ininya, bedaknya gitu.
Nah, jadi sorry. Sekali lagi kita orang Kristen ini terlalu terpacu dengan mujizat, masih ada doa, doa, doa. Saya tidak alergi dengan doa. Ajar mereka bekerja dan berdoa. Yesus aja waktu di muka bumi ini dia bekerja. Sorry, saya tidak berkhotbah. Gitu. Jadi sekali lagi, mari kita disiplin dari rumah. Apa yang tidak boleh, ini tidak boleh. Kan kadang-kadang kita nih orang tua, jujur ya, banyak kalah dengan anak. Saya tidak mau kalah dengan anak. Asalkan itu pada garis fase yang benar. Saya punya anak 3, 2 menantu, 2 cucu. Saya ajar dari kecil, saya katakan sama menantu saya, kau harus didik dari kecil. Karena apa? Ada garis keturunannya nggak benar nih. Supaya nggak ngikut. Memang sudah diputuskan, tapi kita harus didik dia. Coba anak sekarang, banyak nggak sopannya. Ketemu sama orang tua, nggak sopan. Kalau dulu kita ketemu guru aja, siang Bu, anak sekarang, hai Bu. Gitu. Jadi, sorry. Makanya sekali lagi kami dari Perlindungan Perempuan dan Anak, dan saya ada di Air Hidup, saya bersyukur, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Tugas hamba Tuhan, ya Okta tugas hamba Tuhan, dan kalau kita bisa didik anak kita dari rumah, sedisiplin mungkin. Biarkan mereka baca Alkitab 1 hari 1 pasal, terserah. Yang penting baca Alkitab. Kita enggak, Bapak Ibu coba, kebayang enggak? Teman-teman kita se-Muslim coba, mereka belajar Quran kan? Kita adakah seperti itu ngajari anak kita? Ya sudah, anak saya waktunya ngaji. Kita ada waktunya anak saya baca Alkitab. Ketinggalan zaman kita nih. Anak-anak Kristen nih. Oh ya belajar. Akhirnya apa? Mujizat masih ada. Nggak kerja, nggak apa-apa, Tuhan pelihara. Dari Hong Kong. Nah, jadi kebanyakan kita ini mimpi. Lebay, kalau bahasa saya katakan. Terlalu banyak kita orang Kristen yang terlalu santai. Mendidik anak pun begitu, tidak lagi ada remnya. Sekali lagi, sorry saya membedakan itu. Ayo, anak saya lagi ngaji, Bu. Nggak bisa ini ditemuin. Anak kita bagaimana? Lagi main gadget. Lagi ini. Lagi itu. Kasih dia waktu. Kamu harus berdoa. 10 menit, umpamanya. Baca Alkitabnya, 1 pasal. Coba kita kalau terapkan dari situ. Saya percaya dan sangat yakin anak-anak Kristen akan terselamatkan semua. Ini coba aja Bapak Ibu. Nggak tertarik lagi. Pemuda remaja nggak tertarik sekolah minggu apalagi. Alah nyanyi-nyanyi. Anak sekolah minggu, dengar nggak main sudah. Jadi ayo Bapak Ibu, ini tugas kita semua. Supaya anak-anak ke depan menjadi anak milenial yang diberkati Tuhan. Ajari mereka disiplin dari rumah. Jangan kita nih orang tua nih, anak datang sekolah. Kita masih asik dengan Facebook kita. Asik dengan gadget kita. Tanya, sambut mereka. Sayang, kamu udah pulang sekolah. Apa yang terjadi tadi? Adakah waktu kita seperti itu? Tidak kan? Bila perlu mereka mau berangkat sekolah, berdoa. Mari sayang, doakan mereka dalam nama Tuhan. Itu karena saya terlalu semangat kalau sudah membahas anak-anak ini. Di luar dari konteks kita yang saya sudah materikan tadi. Materi itu hanya terbatas. Makanya saya bilang, kita mau kita sharing. Karena pengalaman ini akan kita tidak dapatkan gitu. Bayangkan, kalau kita sebagai orang tua terbeban, ini anak udah berangkat sekolah, kita baru bangun. Ada ART soalnya, ada pembantu kan. Udah pulang sekolah, kita lagi main dengan teman kita. Takut nggak diakui sama teman kita. Kita biarkan anak-anak kita. Pulang jam berapa? Ma, aku masih ini. Mengerjakan tugas. Kita percaya aja. Cek dong, betul nggak dia ngerjakan tugas? Bapak Ibu, saya karena di sini kan Kristen satu-satunya relawan. Seringkali kalau anak-anak Kristen itu, anak-anak lain itu curhatnya ke saya, Bu, kemarin anak si itu di sini loh. Anak Kristen nih maksudnya, di sini. Saya telepon orang tuanya. Bu, anak Ibu kemarin ada di lokasi ini. Dia ngerjakan tugas. Lagi, Bu, saya tanya lagi. Kok nggak percaya sih? Anak saya itu ngerjakan tugas. Tok-toknya hamil 7 bulan. Siapa yang disalahkan? Itu namanya ngerjakan tugas. Boleh kita percaya sama anak. Setidaknya kita cek. Makanya kita orang tua harus aktif. Di mana anak kita berada, kita harus minta nomor HP teman-temannya, nomor HP orang tua teman-temannya. Bu Lence, Tuhan berkati. Yuk, mari yang lain, mungkin ada yang mau sharing lagi. Boleh saya sebentar? Siap. Memang masalah keluarga itu masalah klasik ya. Yang mau tidak mau kita harus hadapi kenyataan. Karena memang awal penciptaan
Tuhan membentuk keluarga. Nah, oleh karena itu perlu sekali ada dua materi yang penting yang selalu disampaikan, yaitu pertama LSD, Last Sex and Dating, waktu menemukan jodoh. Yang kedua adalah bimbingan pranikah, ada 18 materi kurang lebih yang saya punya untuk menyiapkan rumah tangga itu. Ya, yang menjadi hal yang seringkali terjadi, bagaimana cara mengatasi perbedaan. Karena contoh umpamanya dari Batak menikah dengan orang Dayak umpamanya, budaya kan beda. Nah, bagaimana mengatasi seperti itu diajarkan. Atau dari suku lain ke lain umpamanya. Itu perbedaan, mengatasi perbedaan keuangan, perbedaan pandangan, perbedaan budaya, bahkan juga perbedaan kebiasaan. Nah, gitu. Nah, lalu yang biasa yang menjadi ini juga ada saat namanya excitainment, itu biasanya itu si cinta eros ya, yang pertama yang dilakukan, ya, ke daya tarik yang lain, visi umpama, itu bertahan sekitar 3 tahun. Sehingga ya maaf kata umpamanya waktu awal pernikahan suami istri pegang tangan masih ada strom begitu, rasa merinding, jantung berdebar. Sudah 3 tahun udah hilang tuh. Nah, itulah musim orang selingkuh di situ. Karena tidak daya tarik. Kenapa? Karena di situ tidak dibangun yang kasih Kristus. Nah, itu. Ya. Menjembatani antara excitainment ke kasih yang perlu diajari begitu. Itu namanya bagaimana membangun hubungan. Sehingga rumah tangga yang Tuhan harapkan itu menghasilkan anak-anak ilahi itu terwujud. Ya, masalah perbedaan keuangan, visi misi tadi sudah disebutkan. Terus menjaga kandungan, bagaimana merawat kandungan tadi yang saya sebutkan, itu saya setuju. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, siap. Pak Kris, terima kasih banget. Ya, itu kalau semua punya beban seperti beliau, Pak Kris, pasti yang mau menikah itu sekali lagi mereka ada dasar. Di samping orang tua, hamba Tuhan, teman-teman mengingatkan. Makanya sekali lagi, mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan. Untuk apa semua? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang hari-hari ini diserang tuh banyak kan keluarga Kristen rupanya Pak Kris. Ya, terutama di Tenggarong Seberang ini pun sudah mulai terus itu yang diserang. Karena apa? Perceraian sudah mulai. Saya kaget Pak. Biasa yang saya dampingi itu banyak kan hanya Muslim. Ini Kristen berlomba-lomba juga. Dan saya sampai dalam hati Tuhan ini dalam hati sih, tapi sudah di firman Tuhan sudah dicatat ya Pak. Nah, dalam artinya iya, karena begini Bu, dari agama seberang, agama seberang itu punya materi baku mungkin ya untuk penerapan. Ya. Tapi kita kan hanya formalitas, nanti besok menikah baru ada pengembalaan berapa menit berapa jam. Itu kan nggak bisa menjawab keperluan seperti itu. Jadi minimal umpama 3 bulan 2 bulan sebelum menikah sudah dipersiapkan dalam katakanlah ikut training, bimbingan. Jadi secara kontinu diajarkan sehingga mereka memang ada masalah juga tapi mudah teratasi. Itu karena mereka sudah ada teori, ada pandangan, ada kebenarannya begitu. Itu maksudnya. Ya, siap Pak Kris. Oke, terima kasih banget masukannya Pak Kris. Ayo yang mau nikah nih, ada Pak Kris punya materi dan dari kami Perlindungan Anak pun bisa. Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita dulu nih di grup ini, di ruangan Zoom ini. Ada anak kita atau tetangga kita yang mau menikah dulu, kita kasih wawasan lah sedikit. Nggak usah sungkan gitu. Nanti ya kita mulai dari kita dong gitu loh. Sayang kalau menikah nanti seperti ini, nggak harus yang bagus-bagus yang kita ceritakan. Ya memang ada masalah di keluarga itu, tapi Tuhan pasti berikan kekuatan gitu. Oke, next time ada yang lain? Lanjut, ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan sedikit tentang KDRT tadi, Bapak Ibu ya. Kalau di dalam undang-undang kan sudah jelas gitu. Kalau penelantaran ini undang-undang itu sudah jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Rumah KDRT itu sudah komplit semua. Nah, kita tidak usah dulu bahasnya undang-undang ke sana. Tinggal kita sebenarnya, ayo kita arahkan kembali ada saat teduh di rumah. Bacakan, saya ingat dulu almarhum papa saya itu
beliau itu PNS di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Nah, dan saya salut dengan papa saya itu, kita di sore hari selalu ada dibacakan 1-2 ayat gitu. Itu melekat betul di hati saya. Dan beliau bukan hamba Tuhan gitu. Nah, kenapa saya akhirnya biarpun saya tidak hamba Tuhan, saya sangat semangat kalau ada orang menikah, sampai hari ini kalau ada orang menikah, oke, tolong ketemu dulu dengan relawan gitu, Bu Kris gitu. Jadi saya katakan ke mereka, pernikahan itu enggak sebahagia yang kamu bayangkan, enggak segampang yang kamu pikirkan. Pernikahan itu susah gampang gitu. Jadi menghadapi anak apalagi gitu. Karena menghadapi anak dengan berbagai karakter, kita harus betul-betul minta hikmat sama Tuhan. Karena anak sekarang beda dengan zaman kita dulu, itu kata Bu Lindy tadi. Tentunya kita orang tua harus banyak berdoa, banyak bacakan firman untuk anak. Nggak usah yang panjang-panjang, yang 1 ayat, 2 ayat yang membuat mereka, oh ini memotivasi banget gitu. Saya rasa supaya nantinya ke depan anak-anak kita ini, terutama anak-anak Nasrani ya, anak Kristen, sungguh sangat miris sekali, karena ada saya lihat beberapa pun di sini gitu, di Tengah Seberang khususnya, anak remaja tidak ke gereja, nggak juga ditanyai pendetanya, anak sekolah minggu nggak gereja, nggak dicari guru sekolah minggunya gitu. Terus mau dibawa kemana nih gitu kan? Kadang-kadang saya berpikir mau ditaruh wadahnya apa ya? Sempat kami bikin ada jaringan doa di L, karena COVID kemarin berhenti, sampai hari ini belum jalan lagi karena kesibukan saya. Jadi intinya bagaimana Bapak Ibu? Intinya mari kita bangun komunikasi dengan mereka. Dan saya sudah masuk di sekolah minggu sekarang ini di gereja saya, dan saya mulai ajar anak itu enggak usah panjang. Berdoa atau baca Alkitab yang singkat, yang mereka bisa memahami ini apa sih artinya ini gitu. Dan tidak lebih pentingnya lagi, orang tua dari rumah. Mari kita bangun komunikasi dari rumah. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih penting di rumah, karena di rumah ada 24 jam dengan kita. Di sekolah minggu mereka berapa jam? Di sekolah mereka berapa jam? Yang berjam-jam itu di rumah. Adakah Bapak Ibu kita luangkan waktu untuk anak-anak kita? Terlepas dari kesibukan kita ya. Kalau kita hanya katakan, saya sibuk Bu, ini itu, enggak ada alasan. Kalau saya udah berani buat anak, ya berani bertanggung jawab. Kalau itu saya gitu. Jadi mari, mungkin masih ada waktu kita. Ada yang masih mau berbagi lagi? Mari silakan. Atau kami serahkan ke moderator. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diseringkan lagi. Waktu kita sampai 12.30 dan sekarang sudah pukul 12.10, jadi masih ada kesempatan 20 menit jika ada yang diseringkan atau dipertanyakan. Saya persilahkan. Halo, Shalom. Shalom. Ya, saya Ibu Esther. Siap Ya, Bu. dari Manado. Ya. Siap. Siang. Sharing. Ya, senang sekali untuk waktu ini untuk bisa berbagi. Memang persoalan KDRT, kekerasan terhadap istri atau terhadap perempuan, terhadap anak, itu adalah hal yang begitu banyak yang membuat kehancuran di dalam perjalanan kehidupan satu keluarga. Ya. Karena adanya kekerasan, seperti ada sharing tadi yang bisa sudah dipanggil ke Babin Kantipmas atau RT RW. Ya, itu barangkali dari saya dalam pengalaman mengasihi kekurangan, mengasihi kelebihan. Suami punya kekurangan yang kasar, tetapi istri tetap mengasihi. Nah, itu kalau sudah kerana Babin Kantip, ya barangkali itu sudah
belum pernah saya praktek atau saya memberi saran kepada orang lain, tetapi kami tetap memberikan cara yang mengasihi kekurangannya, ya, mengasihi hal-hal yang buruk sekalipun dari pihak suami, dari anak-anak tetap mempraktekkan kasih. Nah, itu sharing-sharing yang saya sudah dengarkan tadi sangat berguna. Tentunya di daerah atau di era yang sangat global, hari-hari ini tidak mudah untuk kita menghadapi anak-anak, ya, anak-anak kita, anak-anak gereja yang sudah agak segan untuk berada di dalam ibadah. Nah, itu adalah persoalan yang begitu berat untuk dihadapi, apalagi kalau di daerah saya di Minahasa, ya, Minahasa. Karena mayoritas, tetapi terkadang kita melihat ya Kristen itu biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa, ya, yang spesial. Nah, hamba-hamba Tuhan memang harus bekerja keras, melayani, tetapi dalam arti orang-orang yang hidup di daerah Kristen, di daerah yang mereka lihat bahwa hidup itu aman saja, ya, mau makan berapa kali pun bisa, ya, karena daerah diberkati, ya, daerahnya subur. Jadi melihat seperti itu, orang-orang seperti tidak ada concern lebih untuk ibadah, untuk firman. Ya. Nah, di dalam hal ini memang agak kewalahan kami kalau hamba-hamba Tuhan yang punya kerjasama, ya, badan kerjasama antar gereja, memang agak kewalahan menghadapi para suami, ya, bapak-bapak yang hobinya di luar dari gereja. Nah, itu yang hobinya keluar. Oleh karena itu barangkali dari saya kalau tentang KDRT, kekerasan suami terhadap istri mengakibatkan cerai, ya, itu masih agak tinggi, ya, masih tinggi di daerah Manado, di Sulawesi Utara, angkanya masih tinggi. Nah, karena itu tetap punya harapan bahwa yang harus diberikan lagi bahwa ibadah bersama, ya, ibadah bersama, keluarga muda, ya, saya harus punya ibadah sendiri, ya, keluarga muda, pernikahan sekian tahun itu harus punya ibadah sendiri, suami istri bersama. Barangkali itu yang akan menghentar perjalanan rumah tangga yang rentan dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu punya ibadah sendiri adalah satu keluarga atau suami istri, ibadah keluarga muda, ibadah suami istri, pasangan, pasutri, ya, ibadah pasutri yang tentunya pasti menekankan tentang persoalan dalam kehidupan rumah tangga bahwa pernikahan itu tidak seindah kita melihat gunung dari jauh. Ya. Kalau, ya, sebuah gunung dilihat dari jauh begitu mulus, ya, tetapi setelah kita datang ke gunung itu pasti akan berjumpa dengan binatang buas, dengan batu, dengan jurang. Nah, itu gambaran sebuah hidup pernikahan yang dijalani oleh orang-orang Kristen di zaman ini, apalagi dengan dinamika kehidupan yang amat konflik, ya. Jadi saya sebagai pendeta perempuan juga, ya, saya hanya mau sharing dengan
Ya, saya menikah dengan dengan awam, tetapi dengan mengasihi, dengan berjalannya waktu, perbedaan yang begitu jauh, agak kasar, hari ini kami bisa hidup melayani, ya, memberi hidup pelayanan, ya, karena itu kunci saya mengasihi dan mendoakan saja. Puji Tuhan, terima kasih bisa berjumpa. Shalom untuk Ibu Dr. Dike yang selalu mau cari saya ini. Tapi kadang-kadang ini adik tingkat saya ini, tapi Ya, sudah terima kasih. di STI ya. Tapi sudah lebih ke depan. Ya, saya percaya dengan membagi begini saya bisa menerima masukan-masukan dari yang teman-teman. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih Bu Pendeta Esther, luar biasa ya. Ibu, itu Undang-Undang KDRT pasal 49 huruf A, itu siapa tahu Ibu membutuhkannya. Itu pidananya 3 tahun penjara, denda 15. Gitu. Jadi saya selalu tidak sarankan dulu untuk ke sana. Makanya tadi saya katakan kita panggil RT kalau sudah keterlaluan kan Bu, kan tidak selalu ada saatnya kan suami ini kita perlu shock terapi gitu sebelum kita bawa ke sekali-sekali kita perlu shock terapi juga gitu. Karena dulu Ibu Dike pun katanya saya taunya tadinya cuma didoakan gitu, tapi kadang-kadang perlu kok kita shock terapi supaya kenapa kita undangkan Babin Kantipmas itu kan hanya di ranah kita ya Bu ya, ada hamba Tuhan, ada RT, ada Babin Kantipmas, Babinsa. Nah, mereka menyaksikan. Jadi setelah kita kesepakatan ini, kalau dia masih melakukan, ini dasar kita untuk bawa ke polisi begitu, Bu Pendeta. Jadi hanya sekedar bahasa kasarnya nakut-nakutin gitu. Sebenarnya diproses, bisa diproses. Makanya saya bilang, kalau pas dia tidur saja foto, pada saat dia minum-minum foto. Nah, itu bukti kita. Enggak tega ya. Iya, sekedar hanya wawasan saja. Tapi biasanya kita Kristen ini lebih, sekali lagi Ibu Pendeta luar biasa, dan kasih itu harus disertai dengan disiplin supaya mereka tahu oh ada juga rupanya undang-undang di dunia ini yang harus kita terapkan sementara kita ada di dunia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itu pun harus kita turuti gitu ya Bu Pendeta. Oke, terima kasih Bu Pendeta Esther, senang ketemu Bu. Oke, mungkin ada yang lain? Mari yang mau sharing. Bu Dike mungkin mau nambahkan, mari Bu Dike. Oke, mohon maaf saya lagi di mobil, jadi saya menambahkan saja bahwa penting sekali untuk webinar kekerasan perempuan dan anak, karena memang di dalam gereja itu kekuatan kita dalam memotivasi dengan kasih, seperti kata Pendeta Esther tadi bahwa kasih itu menerima segalanya. Saya kira bahwa tidak ada orang yang punya pasangan yang sempurna, tidak ada. Kita semua memiliki pasangan yang tidak sempurna, sedangkan saya juga menjadi pasangan yang tidak sempurna bagi suami saya. Demikian. Tapi kita harus bisa membedakan pasangan yang tidak sempurna dan pasangan yang sengaja untuk melakukan kekerasan. Karena ada orang yang memang mau dipaksa pun paksa pun memang tidak bisa, memang sudah sampai di situ kemampuannya. Jadi ojo banding ke, ora banding ke. Nah, itu lain lagi dengan seseorang yang memang karena pengaruh alkohol atau pengaruh karena ya istilah Alkitab lah keinginan daging atau pengaruh perselingkuhan, pulang-pulang rumah pukul istri, pulang-pulang rumah bikin kacau dan sebagainya. Nah, saya kira orang-orang yang seperti itu kalau kita motivasi dengan kasih itu sudah tidak mempan lagi. Itu tidak bisa berbuat banyak lagi dalam kehidupan seseorang yang memang sudah terkontaminasi dengan kedagingan yang begitu parah artinya. Jadi perlu ada ada hukum, sedangkan Alkitab pun berbicara tentang hukum. Hukum itu dihadapkan kepada kita supaya kita takut untuk melakukan kejahatan. Nah, saya kira bahwa ini juga perlu disampaikan kepada pemuda-pemudi yang mau menikah.
Jadi ini perlu disampaikan nanti kalau kamu menikah, kalau kamu misalnya malas-malas kerja, tidak penuhi kebutuhan keluargamu, atau kamu misalnya selingkuh dan akhirnya begini dan sebagainya, itu kamu ada hukum loh. Nanti kamu hukum seperti ini perlu dikasih tahu supaya mereka takut untuk melakukan akan hal itu, menghindari akan hal itu. Pada hakikatnya manusia itu kalau dihadapkan dengan satu hukuman, mereka akan coba untuk tidak melakukan. Ya, jadi kalau ada punishment, mereka itu tidak menghindari. Tapi kalau misalnya kita hanya ajarkan kasih saja, jadi yang orang baik itu terus jadi korban, akhirnya dia bunuh diri. Contohnya gitu. Nah, ini tidak adil. Alkitab pun, firman Tuhan pun tidak mau seperti Tuhan pun tidak mau seperti itu. Jadi kan keluarga tidak bisa dibangun oleh satu orang. Makanya itu perlu dibangun bersama-sama. Nah, saya di dalam pengalaman konseling, kalau misalnya hanya perbedaan atau kekurangan suami, kekurangan istri, nah itu tentu sekali ada tema webinar yang namanya behavior. Itu bisa bagaimana mengembangkan. Tetapi yang dimaksud dengan webinar yang dibawakan oleh Ibu Kristiana, inilah mereka yang memang sudah parah istilahnya, yang nggak bisa lagi ditegur, nggak bisa lagi diomongkan, yang sengaja memang kelihatan jelas-jelas melakukan tindak kriminal. Maka mereka juga harus tahu ada hukum di Indonesia yang yang ada, sehingga seperti Ibu Kristiana bilang bahwa tidak harus masuk penjara, tetapi dia harus tahu, dia harus ada ketakutan dalam dirinya bahwa ternyata dia tidak boleh berbuat semenang-wenang dalam kehidupan. Dia tidak boleh melakukan semaunya dia, meskipun dia seorang suami. Gitu. Jadi gitu mungkin tambahan saya. Terima kasih, Shalom Ibu Esther, kakak saya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih banget Bu Dike. Nah, dan itulah sharing kita. Siapa tahu Bapak Ibu pengen sharing terkait kasus-kasus gitu kan. Biasanya kalau sudah terjadi pelecehan atau KDRT, biasa kita bawa, terutama kalau ada relawan ya kayak saya, biasanya mereka datang langsung telepon saya, Bu, saya dipukul suami gitu ya. Saya biasa tanya, dia kirim fotonya, video, dia bentuk-bentuk kekerasannya di mana, saya pelajari. Baru saya arahkan dia, Ibu, ini udah bisa diproses. Nah, Ibu maunya apa? Saya tanya dulu si Ibu nih. Baru, oh saya punya semangat biasa nyebut dia. Oh saya mau suami saya di penjara. Terus saya kasih masukan nih. Oke, suami Ibu di penjara. Nanti seperti ini loh. Nanti Ibu nggak dinafkahi, anak Ibu jadi orang, oh papanya dipenjarakan mamahnya. Jadi saya kasih masukan yang panjang kali lebar. Nah setelah dia bilang, enggak apa-apa saya sudah terlalu sakit. Nah baru saya bawa ke polisi biasanya. Bawa ke polisi baru visum. Nah visum baru diproses, Bu. Biasanya masih tahapannya tuh panjang Bu untuk bisa langsung di penjara. Ya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu pengen belajar, oke nanti kita saling tukar nomor HP gitu. Jadi bisa saya ajari. Setidaknya sekali lagi kita bukan mau penjarakan siapapun, tapi saya selalu MOU dengan Ibu ini, Bu, kalau sudah sekali lanjut, saya tidak mau berhenti di jalan. Saya akan penjarakan betul suamimu. Jadi di sini saya sudah terkenal Bu, saya tukang penjarakan. Dalam arti kalau sudah saya pegang kasus, kalau dibilang oke, berarti harus. Makanya saya kasih masukan dulu, Bu. Betulkah kamu mau penjarakan suamimu? Betulkah kamu mau proses ini sepupumu karena dia melecehkan anakmu? Itu kan kadang kan keluarga terdekat, Bu. Saya mesti ngomong dari hati ke mereka. Enggak saya langsung, yuk pokoknya polisi. Tidak, Bu. Selalu saya adakan pendekatan. Ini seperti ini, atau kita kesepakatan. Ada yang sudah dilecehkan sama sepupunya, Bu. Udah. Luka arah 5 mata jarum jam. Itu aja saya tanya. Atasan saya kalau tahu dia langsung marah-marah sama saya, Bu. Ini kamu, ngapain kamu harus berdamai, bla bla bla. Itulah gunanya, bedanya kita dengan mereka. Kita harus selalu terapkan ada kasih Bapa di hidup kita. Jadi karena dia bilang, Ibu, kalau di proses hukum kami malu ini. Oke, maunya seperti apa? Maunya kami seperti ini. Nah, selalu saya tanya, biarpun itu yang sangat melanggar hukum. Gitu. Jadi Bapak Ibu mari kita sepakat siang hari ini kita mulai berubah dari diri kita sendiri gitu loh. Kita mau perbaiki keluarga kita dulu nih. Karena firman Tuhan pun mengajarkan kamu kan menjadi saksiku di Yerusalem gitu. Jadi saya pun korban gitu ya. Jadi sampai hari ini saya masih single parent.
suami saya diambil orang gitu Bu Pendeta. Jadi dia sudah menikah lagi gitu ya kan. Jadi makanya saya jadi relawan. Saya tidak mau lagi ada wanita yang menderita seperti saya. Saya tidak mau anak-anak saya yang broken home. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Statement saya di siang hari ini sebelum kita akhiri, berubahlah dari diri sendiri, jangan menuntut orang lain untuk berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Kristiana atas penyampaian materi, dan buat rekan-rekan semua yang sudah aktif bertanya, terima kasih. Mungkin nanti ada hal-hal yang lebih lanjut ingin dibahas sama Ibu Kristiana, bisa kontak Ibu Kristiana melalui WA. Oke, demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar kita, dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Oke, untuk menutup kita di dalam doa penutup kita pada siang hari ini, saya minta kesediaan Ibu Pendeta Esther untuk membawakan kita di dalam doa penutup. Ya. Mari berdoa. Bisa ya? Dengar ya? Ya. Dengar. Bisa, Bu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang masih dianugerahkan oleh Tuhan buat kami. Kami menapaki jalan hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan ini. Tapi kami berterima kasih karena Tuhan masih menganugerahkan kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami mampu melewati semuanya dan terus berjuang di dalam menghadapi tantangan yang begitu klasik terjadi di sekitar kami. Terima kasih saat ini, kalau hari ini ada webinar yang boleh kami ikuti bersama. Berkati Ibu Kristina yang sudah memberi materi, berkati semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua upaya-upaya dari orang-orang yang amat peduli tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan suami, kehidupan anak-anak, kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dengan adanya relawan-relawan yang mau memberikan diri, memberi waktu dalam pembinaan masa depan di dalam kehidupan keluarga semakin lebih baik. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami akan tutup acara webinar saat ini. Memohon selalu Tuhan menjadi perlindungan buat kami, agar kami mampu lagi berjuang di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu kuat karena kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang kuat, yang memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah tantangan zaman ini. Terpujilah Tuhan, inilah kami Tuhan yang sudah membawa doa kami dalam menutup acara ini. Kami berpisah sebentar, tapi ada waktu yang Tuhan sediakan untuk kami berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Esther. Salam dari kami. Terima kasih. Oke, sebelum kita keluar, kita bisa foto bersama dulu untuk teman-teman yang tidak berhalangan jaringan, bisa on cam. Kita bisa aktifkan kamera kita mau dokumentasi. Oke, baik. Terima kasih buat yang sudah on cam. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom, selamat siang. Shalom, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Halo, makasih semua, makasih Abed.
Makasih Kak Terima Kris. kasih, Bu Makasih, Kristiana. Ben. Tuhan berkati. Oke. Ya, Tuhan berkati. Selamat siang.